Kalau masuk DKV sih ya karena kalau di SMK Negeri 1 Kesana kan DKV itu yang paling katanya di nilainya itu yang paling tinggi. Mohon maaf kurang jelas penjelasannya itu. Kalau dari saya sendiri lebih fokus ke guru tersebut. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Naufal. Nah, kalian pernah nggak sih penasaran kayak apa sih DKV? Terus kegiatannya apa aja sih? Pembelajarannya gimana? Nah, kebetulan di pinggir saya sudah ada bintang tamu yang kebetulan juga dari jurusan DKV. Jadi nggak usah lama-lama ya, kita langsung tanya aja ya. Dengan Mas siapa kalau boleh tahu? Nama Revan dari kelas 11 DKVC. Oke, jadi mungkin yang pertama kali mau saya tanyakan itu kenapa kok kamu bisa masuk ke jurusan DKV? Ya karena suka aja sih. Suka? Nggak ada kayak kesuruhan orang tua gitu atau paksaan dari mana gitu, nggak ada? Emang bener pure mau masuk sendiri ke sini ke DKV. Terus selama kamu di sini ada nggak sih kayak pembelajaran yang memang kamu suka atau paling kamu gimana ya, pas praktek tuh paling kamu tunggu-tunggu gitu? Kalau buat pelajaran yang paling disukai itu ada fotografi sama desain grafis. Itu sih yang paling disukai lah, paling gampang dikerjainnya. Dalam fotografi itu apa aja materi yang sudah kamu pelajari atau yang sudah kamu kuasai? Kayak tentang angle-angle, terus juga tata cahaya, terus juga tentang segitiga exposure, pengoperasian kamera. Banyak lah ya intinya lah ya. Terus kalau misalkan kesulitan dalam mempelajari materi fotografi itu apa kalau boleh tahu? Kalau kesulitannya tergantung gimana guru jelasin aja sih. Gurunya kayak bisa jelasin nyambung gitu sama pikiran kita ya gampang. Jadi balik lagi ke diri kita masing-masing ya, memperhatikan gurunya saat menjelaskan atau tidak ya. Kemudian kalau boleh tahu nih, hal apa yang misalkan kamu masuk DKV nih, pertama kali kamu masuk DKV, ada nggak sih kayak kamu banggakan kayak, wih aku ini anak DKV, aku ini dapat werpak DKV gitu, apa-apa gitu ya kamu banggain selama masuk DKV? Kalau masuk DKV sih ya karena kalau di SMK Negeri 1 Kesana kan DKV itu yang paling katanya di nilainya itu yang paling tinggi gitu sih. Jadi ada kebanggaan tersendiri gitu masuk jurusan DKV. Jadi menurut kamu yang patut dibanggakan adalah ketika kamu keterima di DKV karena pada saat mau masuk itu kan persaingan nilai ya. Itu kan nilainya kalau dibandingkan mohon maaf jurusan lain itu kan memang lebih tinggi. Jadi memang itu patut yang ya memang harus dibanggakan lah memang. Lalu ini kan sudah masuk ke tahun ajaran baru ya buat kelas 10 angkatan di bawah kita sama adik-adik kelas kita. Nah, untuk adik-adik kelas kita itu ada nggak sih kamu kayak pesan penyemangat atau apa gitu? Intinya sih masuk DKV itu seru, cuman ya tugasnya banyak, tapi seru kok, beneran seru. Serunya itu gimana dan nggak serunya gimana? Coba, saya mau tahu doang gitu. Kayak misal ada kita ada bakat, misalnya saya ada bakat di fotografi. Nah nanti kalau kelas pelajaran fotografi itu kita merasa paling bisa gitu di bidang fotografi. Terus kamu punya nggak kayak tokoh atau siapa gitu atau orang yang memotivasi kamu dalam masuk ke jurusan DKV ini? Kalau motivasi kalau orang sih nggak ada sih. Nggak ada. Beneran sama sekali nggak ada? Bener-bener kepengen sendiri masuk DKV. Nah, kepengen sendirinya itu gara-gara apa? Gara-gara ngelihat di sosial media kah atau nyoba-nyoba dulu pertamanya atau gara-gara ngelihat temen editannya bagus makanya kita mau nyoba apa gimana itu? Kan saya dulunya tuh suka desain gitu, desain poster, juga ikut lomba poster gitu waktu masih di SMP gitu. Jadi emang kayak hobi gitulah. Berarti kamu suka desain itu berarti semenjak SMP? Ya, kalau boleh tahu tuh dari kelas berapa tuh? Kelas 8. Kelas 8. Semester? Semester 2. Cukup lama ya berarti ya. Terus kamu ada nggak kayak kan setelah ini kan kita naik ke kelas 12 kan. Di kelas 12 kita semester pertama sudah PKL. Kamu ada rencana nggak mau PKL di mana apa? Kamu udah ada pemilihan sendiri atau ada pilihan dari orang tua maunya kemana?
Kalau pilihan dari orang tua sih ngerekomendasiin di pabrik daerah Bogor. Cuman kalau saya sendiri maunya sih yang lebih dekat dari rumah biar ongkosnya juga gak terlalu banyak. Ya kalau misalkan di luar kota juga harus bayar biaya tinggal juga kan, biaya makannya juga belum, transportasi. Intinya pengeluaran juga lumayan mahal lah. Buat apalagi kita kan masih pelajar kan, masih ya uang saku sendiri memang ada beberapa yang udah bisa dapat sendiri, cuma kan sebagian besar dari kita masih minta ke orang tua gitu. Lalu setelah lulus, itu kamu mau lanjut ke kuliah apa langsung kerja atau mau kuliah sambil kerja? Kalau pilihan orang tua sih nyuruhnya kuliah, cuman nanti lihat nanti setelah lulus enaknya gimana. Terus kan kata kamu kan kalau pelajaran tergantung dari kita sama gurunya sendiri kan, kayak kitanya memahami nggak yang gurunya sampaikan atau gurunya cara ngomong atau tata cara bicaranya itu apa belibet apa enggak gitu kan, biar kita bisa. Nah, itu cara kamu menyikapinya gimana? Maksudnya cara kamu biar bisa paham kayak oh materinya tuh gini, oh praktiknya tuh gini gitu. Kalau guru yang mohon maaf kurang jelas penjelasannya itu kalau dari saya sendiri lebih fokus ke guru tersebut daripada guru yang penjelasannya itu lebih jelas gitu. Oh, jadi ya intinya ya balik lagi ke kita juga ya, intinya mah tergantung diri sendiri juga. Menurut Mas Revan sendiri ya, ada nggak sih tips-tips yang harus dilakukan kepada teman-teman kita yang masih SMP nih mau masuk ke SMK Kersana jurusan DKV, ada nggak tipsnya atau apa yang harus disiapkan gitu sebelum masuk ke sini? Yang harus disiapkan itu sih sebenarnya kayak apa ya? Persiapan belajar. Ya persiapan belajar, terus juga jangan malas-malasan kalau masuk DKV karena tugasnya itu banyak. Karena juga apa ya? Apa? Ya itulah pokoknya jangan malas-malasan. Karena kurikulum merdeka juga ya teman-teman. Jadi kurikulum merdeka itu yang memang kita semua rasain ya. Dari bedanya kurikulum dari kurikulum 13 itu kurikulum merdeka itu lebih banyak proyek kelompoknya, lebih banyak prakteknya ketimbang materi. Jadi ya kalian kalau bisa ya seefisien mungkin lah membagi waktunya. Memang harus bisa membagi waktu, malahan harus banget bisa gitu. Nah, apalagi ya kemudian ya nah kan udah masuk DKV nih, udah mau 2 tahun kan kita kan. Benar. Ada nggak sih bakat yang paling atau pelajaran yang bener-bener paling menonjol, yang bener-bener apa ya kamu kuasain gitu, kamu paling paham, paling mengerti gitu? Kalau pelajaran yang paling dikuasai itu saya paling suka desain grafis sama fotografi. Desain grafis berarti kayak membuat poster dan semacamnya gitu ya. Benar-benar. Kalau tugas kelompok itu menurut Mas Revan sendiri tuh berat nggak sih kalau tugas kelompok? Kalau tugas kelompok sebenarnya kalau kelompoknya orang-orangnya yang bisa gitu nggak berat, cuman kalau dapetnya orang-orang yang pasif di kelas itu ya rada susah lah. Susah lah ya, soalnya memang orangnya nggak mau ngapa-ngapain. Benar. Iya, hanya mau enaknya saja gitu. Di kelas kita banyak ya. Banyak. Nah, kemudian apa lagi ya? Apalagi ya? Saya bingung mau nanya apa jujur aja. Karena terlalu banyak pertanyaan. Jadi saya ya hampir bingung lah mau nanya yang mana gitu. Untuk Mas Revan sendiri kan di SMK Kersana juga banyak jurusan lain tuh. Iya. Menurut Mas Revan kalau nggak keterima DKV mau ngambil jurusan apa? Kalau di SMK Negeri 1 Kersana ini kalau nggak keterima DKV niatnya pindah ke sekolah lain yang ada jurusan terkait sama multimedia atau DKV gitu. Oh, berarti nggak, kan kalau di sini kan kita dikasih 2 pilihan ya. Kalau nggak keterima di jurusan satunya ya kita keterima di jurusan B-nya gitu kan. Mas Revan berarti nggak ngambil jurusan B-nya. Jadi nggak keterima, pindah yang nyari DKV Ya, atau multimedia gitu. Emang niatnya ke jurusan DKV. Sudah niat dari awal ya memang ya. Nah, untuk kuliahnya sendiri Mas Revan mau ngambil jurusan apa? Apakah DKV sama atau seni atau bidang yang lain gitu? Kalau kuliah sih mau ngambilnya sih informatika IT gitu. Jadi lebih ke ngoding nggak sih? Ngoding bener. Ngoding ya? Bener. Lebih ke ngoding berarti kan DKV sama ngoding tuh emang agak jauh ya jaraknya ya. Kenapa kok bisa tertarik banget sama ngoding gitu?
karena waktu kelas 10 juga kan kita ada pelajaran informatika. Nah, saya lihat di situ guru ngoding itu kayak kelihatan seru gitu, banyak kode-kode yang harus kita pelajari gitu lah. Jadinya kelihatan seru lah, kelihatan keren gitu di mata kita. Memang yang ngoding kalau kata saya juga keren sih orang-orang yang bisa ngoding. Kayak kalau ngoding ada salah satu aja harus nyari dari awal kan, harus bener-bener ngulang, dicek satu-satu. Ya belum kalau misalnya kita dikejar deadline apa begadang gitu, udah nggak fokusnya hilang. Nah, mau masuknya ke informatika. Kalau misalkan semisal kalau nggak keterima di informatika, ngambilnya apa nih? Opsi kedua itu ada DKV sih mungkin. Kalau enggak ya nanti kerja dulu, nanti setelah kerja lanjut di apa ya namanya? Sambi itu apa sih bahasa Indonesia? Sambil kuliah sambil kerja. Iya, kuliah sambil kerja. Iya sih, maksudnya bagus juga sih kuliah sambil kerja, kayak kita bisa bayar pengeluaran kita sendiri kan karena sambil kerja kan. Jadi nggak terlalu membebani orang tua lah intinya lah. Kemudian ada nggak tempat kuliah lah yang diincar dari semenjak sekarang, atau masih mikir-mikir dulu masuk mana? Kalau tempat kuliah sih belum, cuman kalau niatnya itu di UNES aja sih yang deket gitu. Masuknya UNES berarti. Oke, jadi itu ya teman-teman menurut pendapat Mas Revan yang sudah kita tanya-tanya dari tadi. Sudah capek? Lumayan. Emang dari tadi kita ngomong terus. Jadi ya mungkin podcast kali ini mungkin sampai sini dulu. Mas Revan ada yang mau disampaikan nggak ke penonton semua? Buat adik-adik kelas atau enggak yang mau masuk ke jurusan DKV, intinya jangan apa ya? Intinya jangan pada semangat. Jangan malas. Karena memang persaingannya lumayan ketat ya. Lumayan ketat teman-teman. Jadi ya mungkin itu sekian dari podcast saya dan Mas Revan. Jadi izin kami undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.